ada satu usaha dari bahan baku yang receh tapi cuannya nggak receh. Nah, ini dia salah satu outlet kentang yang lagi viral di mana-mana. Kuy, langsung kita sidak supaya langsung dapet cuan. Hai, halo bos. Gue udah nungguin dari tadi loh. Lu mau tahu nggak bisnis yang modalnya kecil, cuannya gede? Ikut gua. Ayo. Cerita awalnya gimana nih kok bisa kepikiran bisnis di dunia perkentangan sih? Gini loh mas, aku kan sering banget nih. Waktu ke Dieng, aku ngeliat petani, kentang itu banyak banget. Terus aku rasa ini jadi peluang bisnis nih. Terus akhirnya aku coba olah, terus aku ngeliat di luar negeri nih. Ternyata banyak banget di sana itu menu pokoknya adalah kentang. Aku olah pakai daging, pakai sayuran, pakai saus, dan ternyata itu enak banget dengan package yang sangat bagus. Terus harganya juga worth it, sangat murah. Sampai akhirnya orang-orang tuh pada suka, saya juga nggak nyangka gitu. Kasih bocoran dong, per hari omsetnya berapa dari gurihnya bisnis kentang ini? Alhamdulillah untuk satu hari itu ya kita itu udah sampai 200 piece. Jadi kita ngitungnya per piece kayak gini, omsetnya 4-5 juta satu hari. Untuk sekarang kita kemitraan itu hampir 20 outlet di seluruh Jabodetabek ya, dan termasuk Bandung. Kalau sehari omsetnya 5 juta dikali sebulan berarti satu outlet bisa menghasilkan 150 juta rupiah. Angka yang fantastis ya dari sebuah kentang. Belum lagi dikali 20 outlet. Waduh, kebayang nggak tuh bos? Kalau kentangnya sendiri dalam sebulan bisa habis berapa kilogram nih? 1-2 hari aja itu menghabiskan 100 kilo. Kemungkinan satu bulan itu 1,5 ton, 1.500 sampai 2.000 kilo. Gak kebayang deh kalau ngelihat kentang sebanyak itu. Tapi kan bisnis yang bergerak di bidang kentang banyak banget nih. Nah, yang membedakan Mostato dengan yang lain apa sih kira-kira? Kalau kita yang ngebedain itu pertama rasa. Ya, kita kualitasnya emang yang beneran premium. Kita banyak varian ya. Nggak cuman kentang goreng toh, ada yang kentang yang panjang-panjang seperti long potato, rasanya juga berbagai macam. Udah gitu ada yang namanya pom-pom. Jadi semua menu kita hampir rata-rata kentang. Ya kalau Mostato ya kentang. Nah, ini yang disebut sebagai branding produk, bos. Jadi kalau ingat kentang ya pasti Mostato. Nah, ini bos yang aku bilang halal snack pack yang paling best seller di Mostato. Jadi kentangnya ini dibalut sama 5 macam saus sama bumbu-bumbu rahasia. Varian ini yang bikin Mostato cuannya banyak. Kalian wajib cobain. Yakin gak ketagihan balik lagi. Tuh, ayo siapa nih yang tertarik mau coba atau malah tertarik sama bisnisnya? Oh iya, untuk satu porsinya sangat-sangat terjangkau kok. Malah bisa dibilang kemurahan. Mau tahu nggak harga sebesar ini cuman berapa? Harganya cuman 22.000. Ini yang bikin Mostato cuan, bos. Untuk membangun bisnis cukup mudah, tapi mengelolanya dibutuhkan ketekunan dan konsistensi. Setiap hari harus dilakukan briefing kepada para karyawan agar tetap melaksanakan tugasnya masing-masing dengan maksimal. Kualitas karyawan akan berdampak juga pada kualitas makanan dan kepuasan pelanggan, bos. Setiap 2 minggu sekali, stok kentang selalu datang dalam bentuk kentang shoestring yang siap olah. Kualitas kentang juga sangat diperhatikan agar kualitas produk tidak menurun. Biasanya kentang akan langsung dimasukkan ke dalam freezer agar selalu dalam keadaan fresh. Selain halal snack yang menjadi best seller, ada juga loh varian lain dari olahan kentang ini. Nah, salah satunya long potato yang terbuat dari tepung kentang. Long potato sempat viral karena bentuk kentangnya yang unik dan rasanya yang enak. Selain itu, ada juga varian pom-pom yang bisa kita kreasikan dengan topping yang manis. Nah, ragamnya pilihan varian kentang menjadi salah satu strategi juga nih bagi Mostato. Di outlet Mostato juga disediakan untuk para pelanggan jika mau dine-in. Tapi selama Covid untuk dine-in sangat dibatasi untuk menghindari kerumunan.
Nah, ini nih yang menjadi juara dari sistem penjualan Potato, yaitu sistem online, bos. Di masa pandemi seperti ini, banyak orang yang lebih memilih camilan untuk dimakan di rumah daripada harus keluar. Jasa online inilah yang membantu mereka memudahkan untuk menjual produknya secara masif. Karena online ini sedang naik daun di masa pandemi, ada strategi khusus dalam pemasarannya. Salah satunya adalah foto produk, betul sekali. Dengan foto yang menarik, tentu pelanggan akan tertarik untuk melihat dan membeli produk yang kita jual. Bukan begitu, bos? Ini adalah salah satu strategi kita untuk mengembangkan online. Mas Tato lebih dari 90% online-nya gacor banget sih. Salah satunya dia viral di sosial media seperti TikTok, Instagram. Makanya bos-bos ini kalau bisa strateginya, ayo sekarang udah mulai digitalisasi. Kita itu mulai pas awal pandemi. Aku kira aku bakalan ikut sama yang lain nih, orang-orang pada rugi gitu pada saat pandemi. Strategi yang saya gunakan ini malah cocok di bidang saya gitu. Dan dulunya ada dine-in kan, sekarang kita hampir take away semua. Malah di situ kita punya 20 mitra cabangnya itu, dan rata-rata online-nya gacor-gacor semua sih. Yang penting cuan sih, bos, cuan. Siapa yang gak kenal sama kata yang satu ini? Ngemil atau nyemil? Kayaknya semua udah familiar deh. Itu loh, memakan makanan ringan di kala sedang tamasya, gabut ataupun galau. Bisa dengan macam-macam kue, gorengan, buah, biskuit, sampai snack. Tuh lihat, si ibu seneng banget lemparin snack bal-balan dari atas truk. Waduh, banyak banget guys. Yap, ini namanya cemilan grosir. Kalian pasti pernah makan salah satu variannya. Kayaknya semua kalangan suka nyemil deh. Ibu-ibu, bapak-bapak, kakek nenek sampai anak-anak pasti dong pada doyan nyemil. Ternyata ini tahu juragannya. Bisnisnya simple, modalnya minimalis, untungnya fantastis. Hai bos, nama saya Ari. Saya adalah pengusaha snack bal-balan Grosir Snack. Saya usaha snack bal-balan, cemilan-cemilan seperti ini. Kebanyakan sih yang kesini ini rata-rata mereka untuk jual lagi. Tahu nggak bos, faktanya rata-rata generasi milenial usia 18-25 tahun menikmati cemilan 3 kali dalam sehari. Wah, udah kayak makan nasi ya bos. Awal mulanya sih saya cuman hanya punya modal 700.000, dari awal 700.000 saya packing gitulah ke warung-warung gitu, titipin segala macem. Nah lama-lama dengan berjalan waktu karena saya dan suami kebetulan bisa sosial media segala macam memanfaatkan yang ada gitu. Jadi kita coba promosiin bal-balan gitu jualannya gitu. Nah saat itu makin banyak orang yang order sampai keluar kota, seluruh Indonesia, sampai seluruh Indonesia ya, sampai ke Taiwan, ke Jepang gitu. Gimana nggak sehari 3 kali ngemil tuh? Kalau cemilan-cemilan viral di sosial media itu seolah memanggil-manggil untuk dicoba. Lagi belajar atau lagi kerja, ngemil. Lagi stres, ngemil. Diracunin teman snack baru, ngemil. Lihat snack viral langsung cus ngemil. Bye-bye diet lah pokoknya. Banyak grosir-grosir yang udah banyak yang lebih maju daripada saya mungkin ya. Cuma mereka belum memanfaatkan sosial media. Kalau saya cara pengirimannya, cara packingnya itu saya promosiin semua gitu melalui sosial media. Keren ya bos, kalau ada kemauan mah pasti ada jalan. Zaman sekarang siapa sih yang nggak main sosial media? Tapi nggak semua yang main sosial media bisa memanfaatkan sosial medianya sehingga menghasilkan cuan begini. Saya nggak sekedar hanya jualan aja, saya juga mengedukasi, bikin channel YouTube saya sendiri gitu, The Snack Channel. Jadinya mengasih orang inspirasi supaya mereka tuh tadinya nggak bisa jualan, tadinya nggak ngerti jualan, dan akhirnya mereka tertarik untuk jualan. Nggak usah berkecil hati gitu, dengan pandemi seperti ini justru kita lebih tambah kreatif lagi gitu, tambah lagi berusahanya, bikin yang kira-kira orang tuh jadi tertarik untuk jualan gitu. Misalnya nih ya bos, dalam sehari laku 100 bal, dikali 26 hari jadi 2.600 bal. Anggap aja rata-rata produk yang terjual seharga Rp80.000.
2.600 bal dikali Rp80.000. Dalam sebulan bisa menghasilkan 208 juta rupiah. Wow, cuan, 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 cuan. Tapi bos, namanya juga usaha, selain dikembangkan juga harus dirawat ya. Seperti usaha snack ini. Dilihatnya sih gampang, tapi sebenarnya mah nggak segampang itu bos. Kalau kayak gini-gini kan mesti dari hama tikus, dari semut gitu. Harus benar-benar dijaga banget kualitasnya gitu loh. Benar-benar harus bersih tempatnya. Kita sapu, kita tahu tiap hari gitu. Supaya kan orang yang beli nyaman, terus bersih juga, steril. Hari gini uang 100.000 dianggap kecil ya bos. Pada nggak tahu aja kalau sebenarnya uang 100.000 bisa banget loh jadi modal buat jualan. Yang kalau diseriusin bakal jadi berlipat ganda cuannya. Nggak percaya? Yuk kita buktikan. Nih bos, kita challenge Tata buat ready jualan hanya dengan modal Rp100.000. Ternyata dengan uang Rp100.000 ini kita bisa dapat donat mini seharga Rp47.000, stik pandan seharga Rp39.000, beserta plastik packagingnya seharga Rp14.000. Yuk kita praktekkan. Jangan lupa buat perhatikan kebersihan ya bos. Mengingat yang dijual adalah makanan, jadi kebersihan itu udah jadi kewajiban. Karena ini snack bal-balan, jadi kita perlu timbang dulu nih bos. Per pack berapa beratnya, modalnya berapa, dan akan dijual berapa. Contohnya donat mini ini ya bos. Tadi harga modal yang didapat Rp47.000 per bal. Kita repack jadi masing-masing 20 gram. Kalau kita jual dengan harga Rp2.000 per pack aja, kita udah untung 100-150% loh bos. Wow, amazing. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, buat yang di rumah, kalau yang mau usaha modalnya kecil tapi untungnya maksimal, yuk usaha snack aja yuk. Nah, yang penting cuan bos. Bos, as we know, rendang adalah makanan terenak di dunia. Ya iyalah, rempahnya itu loh, berpadu sempurna dengan daging sapi. Tapi bosku, apakah semua orang bisa masak rendang? Dengan takaran bumbu yang seimbang, tekstur yang pas, dan rasa yang nendang? Tentu tidak. Karena cara masak rendang itu rumit. Tapi kalau beli terus ya boncos. Masak sendiri takut zong. Pusing gak tuh? Dan semua itu ada hikmahnya dong bos. Inilah yang dinamakan peluang bisnis. Membuat semua emak-emak pencinta makanan enak tapi nggak jago-jago amat masak, menggunakan bumbu giling basah diracik dadakan adalah jalan ninja buat yang mimpi jadi chef ternama tapi kemampuan di bawah rata-rata. Apalagi udah deket Idul Kurban gini ya bos, butuh banget banyak ide buat ngolah daging jatah kurban. Iya nggak tuh? Biar nggak cuma di sate doang. Dan this is it, Pak Ordinal dengan karya Minangnya. Biar kata jualan bumbu doang, dia berhasil jadi miliarder. Sehari aja omsetnya 6-15 juta. Sehari loh ya. Eits, kalau sehari omsetnya 15 juta, apa bisa dibilang cuma jual bumbu? Enggak dong bos. Yuk mari kita belajar berbisnis, cari cuan halal dari Pak Ordinal. Waktu itu saya berniat kalau memang lulus SMP itu saya pernah daftar ke SMA, tapi niatnya SMA-nya yang negeri. Berawal dari niat hati tak ingin jadi beban keluarga, enggan berutang budi terlalu jauh, akhirnya sejak lulus SMP tahun 1997, Pak Ordinal ngikut kakaknya jualan bumbu. Lama-lama ya buka lapak sendiri, dari gerobakan sampai akhirnya punya ruko 2 lantai seperti ini. Ruko yang ia bangun ini adalah tempat untuk giling bahan bumbu fresh yang baru datang, untuk bungkus bumbu yang baru saja digiling. Nah, pembedanya bos, di sini kalau mau beli bumbu diracik dadakan. Gak kalah sama tahu bulat. Tinggal bilang aja bumbu rendang sekilo, tangan-tangan gercep para uda Padang ini terampil banget ngeracik bumbu rendangmu bos. Dijamin rasanya kayak beli di warung Padang. Kalau ngomongin rasa, lidah pasti nggak bisa bohong ya bos. Kalau enak ya pelanggan pasti balik, baik individu maupun rumah makan. Kuncinya gimana sih biar pelanggannya balik?
Ya mungkin yang terutama ya bahannya yang penting bahannya itu ya asli aja. Otomatis orang bukannya semua bumbu ini bukannya nggak enak, semua bumbu ini enak, cuman kalau diolah dengan campur-campur yang lainnya mungkin ya itu yang membuat nggak enak. Kalau kita bikin asli ya semua rasa itu kan udah diatur, terus terutama ya takarannya kita ngaduknya, pembelinya pengennya yang baru. Haram hukumnya pakai jurus tipu-tipu campur-campur bumbu demi cuan yang fana. Soal keaslian bumbu yang dipakai bisa dilihat sendiri ya bos. Gilingnya nggak pakai campuran kecuali garam untuk beberapa rempah dan alatnya pun bersih banget. Tapi receh-receh gini, sekali beli para pelanggan bisa habis 500.000 sampai 1 juta loh. Wah, gimana tuh konsep marketing konvensional yang bisa mendatangkan cuan? Trik saya itu, saya sering main ke warung Padang tuh makan. Ntar makan ke situ pura-pura nanya, ngajak ngobrol lah pertamanya kita kan ngajak ngobrol lah. Habis ngajak ngobrol tanya belanja bumi di mana? Oh di situ. Pasar mana itu? Saya juga dagang di situ, daerah situ. Ntar boleh deh kalau mau saya cobain dagangan saya. Gaul makanya bos, karena silaturahmi emang bisa mendatangkan rejeki, iya nggak sih? Walaupun gak jarang juga loh para pelanggan masih juga nawar meski harga udah murah banget. Dikasih gak tuh sama Pak Ordinal? Ada aja sih, namanya juga orang dagang kan. Ada aja namanya juga pedagang yang kita konsumen, kita kan pedagang juga. Yang namanya pedagang kan dia pengen modal semurah mungkin, untung sebesar mungkin dia kan. Ya tergantung dia pengambilannya. Kalau emang dia banyak ngambil rutin tiap hari ya kita kasih. Dikasih lah, masa enggak? Yang penting mah tetap cuan. Jangankan ngasih maaf ya bos, ngasih ilmu pun Pak Ordinal nggak pelit sama sekali. Nih, udah Hendra salah satu karyawan terlama sampai hafal banget soal perbumbuan duniawi. Kalau bumbu gulai itu cabai merah, bawang putih, kemiri, kunyit, lengkuas, jahe, serai, ketumbar, ada bumbu sari Minang penyedapnya, kasih kelapa gonseng. Wih, cakep, jago banget nggak tuh? Gimana nggak jago bos, kerjanya dari subuh sampai petang. Canda petang, pastinya ada jam shiftingnya ya bos. Ya kali nggak ada istirahatnya sama sekali. Bukanya itu jam 3 subuh. Ya. Tutupnya jam 9 malam. Pak Ordinal juga ngebebasin loh bos, kalau anak buahnya pengen buka usaha sendiri bahkan di bidang yang sama, enggak masalah. Malah dia bantuin. Duh, baik bener jadi bos pak. Mau tahu nggak hasil kerja keras giling bumbu selama 25 tahun bos? Ini dia rumah mewah bernilai miliaran rupiah. Alhamdulillah ya, bener uga kata pepatah, usaha tidak mengkhianati hasil. Kebalik cuan tidak mengkhianati usaha. Nah, sekarang kalian pasti mau dong tipsnya gimana caranya bisnis receh tapi cuan maksimal. Nih, simak ya. Terutama itu ya tempat. Tempat walaupun dengan kontrak. Kalau bumbu ya, terus pergaulan maksudnya kalau kita mau dagang bumbu ini apalagi pemula gitu kan pasti nggak langsung laku. Kita cari dulu pembuangannya. Kita otomatis sebaik-baiknya gitu kita kerjalah sama orang dulu, berlaku baiklah sama yang tempat kita bekerja. Dan nanti kita akan mau buka sendiri, minta bantu untuk memutarkan barangan kita. Begitu demikian silakan dipraktekkan. Sementara itu ibu-ibu yang satu ini akhirnya menemukan solusi masak nikmat tanpa jelimet ya bos. Tuh, rendangnya udah jadi sempurna. Warnanya pekat, aduhai, dan tinggal pamer aja ke suami. Pasti dapat pujian. Tuh, salah satu bisnis yang berkah yaitu bikin orang bahagia. Dan yang penting, cuan bos.